yang kami hormati, kakak-kakak panitia yang kami banggakan, serta teman-temanku semua yang berbahagia. Kami dari SMA Negeri 1 Merdekaan Ponorogo. Dengan saya, Ferry Fatmawati, dan saya, Luciana Rahmawati, serta saya, Solah Arifah Masuci. Di sini kami akan mepresentasikan hasil karya esai kami dengan judul Serempak, Sensus Rasionalisasi dan Estimasi Pembayaran Pajak berbasis aplikasi kekinian untuk kelola pelaporan pembayaran pajak di era ekonomi digital. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3. Di mana salah satu anggaran pendapatan negara berasal dari pajak yang wajib dibayarkan oleh penduduk Indonesia. Pajak itu sendiri merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun nyatanya, penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong lemah. Per Maret tahun 2020, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak di Indonesia masih tumbuh negatif sebesar 2,5%. Berdasarkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020, yang sesuai dengan output pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020, penerimaan pajak di Indonesia diprediksi mengalami penurunan sebesar 5,9% atau 1.254,1 triliun rupiah. Selain itu, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Naluhuda mengungkapkan bahwa setidaknya ada 5 permasalahan yang harus dihadapi pemerintah untuk mencapai target penerimaan perpajakan sesuai dalam RAPBN, Ramalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, yaitu program perpajakan yang tidak efektif, SDM perpajakan yang masih sangat kurang, tingkat kepatuhan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan, kebijakan pajak pelaku bisnis dan inefisiensi serta tidak efektifnya relaksasi fiskal. Sebagaimana diungkapkan oleh Agus Martowardojo pada salah satu event bulan Agustus 2011 di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, sebagai berikut. Selain banyaknya pengusaha nasional yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, kesadaran masyarakat Indonesia juga harus ditingkatkan. Dari 238 juta penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang membayar pajak. Kalau ada 22 juta badan usaha, hanya 500.000 saja yang membayar pajak. Itu harus ditingkatkan kembali. Jumlah angkatan kerja masyarakat Indonesia mencapai 118 juta dari total penduduk 238 juta. Sebanyak 40% dari jumlah angkatan kerja tersebut berpenghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi, apabila dikalkulasikan terdapat 44-47 juta masyarakat Indonesia yang seharusnya membayar pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa rasio pajak di Indonesia pada tahun 2018 masih berada di angka 10,78%, lebih rendah dibandingnya rasio pajak yang ada di negara Malaysia ataupun Singapura yang berada di level 14 sampai dengan 15%. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong lemah. Menurut Ken Kujukiasati, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat malas membayar pajak. Yang pertama, tidak percaya masyarakat tentang keberadaan peraturan di bidang perpajakan. Yang kedua, tidak percaya masyarakat terhadap petugas pajak. Yang ketiga, masih terdapat masyarakat yang ingin coba-coba untuk tidak membayar pajak. Yang keempat, membayar pajak yang belum menjadi budaya di Indonesia. Dan yang kelima, proses pengisian surat pemberitahuan atau SPP tahunan pajak penghasilan yang dinilai rumit. Lalu, bagaimanakah solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut? Penulis sebagai generasi muda turut memberikan solusi berupa gagasan yang berjudul Serempak, Sensus Rasionalisasi dan Estimasi Pembayaran Pajak berbasis aplikasi kekinian untuk kelola pelaporan pembayaran pajak di era ekonomi digital. Serempak merupakan aplikasi yang hadir dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Serempak menggunakan sistem online dalam proses kerjanya yang akan langsung terhubung dengan pengguna dan kantor pelayanan pajak terdekat dengan dilengkapi fitur-fitur yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Jadi, masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu dan pendapatan kas negara dari sektor pajak juga dapat digapai secara optimal. Aplikasi Serempak ini memiliki berbagai fitur kemudahan. Yang pertama, My Menu.
Main menu merupakan menu utama yang ada dalam aplikasi Serempak ini. Fitur ini berfungsi sebagai halaman utama yang di dalamnya terdapat jenis pajak yang ingin diberikan oleh pengguna. Yang kedua yaitu Pay. Dalam fitur ini, pengguna dapat mengisi saldo yang nantinya dapat digunakan untuk membayar pajak melalui bank-bank umum atau melalui supermarket yang telah bekerjasama dengan aplikasi Serempak ini. Yang ketiga yaitu Search. Pada fitur ini, pengguna dapat mencari jenis pajak yang ingin dibayarkan apabila belum terdapat pada main menu, seperti pajak parkir, pajak reklame, pajak daerah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu notifikasi. Pada fitur ini, pengguna akan mendapatkan notifikasi berupa informasi jangka waktu pembayaran pajak. Mulai dari 1 minggu sebelumnya, pengguna akan mendapatkan notifikasi setiap hari agar tidak lupa apalagi sampai telah membayar pajak. Yang kelima, My. Dalam fitur ini, pengguna dapat melihat dan memastikan jumlah tanggungan pajak yang dimiliki, jumlah pajak yang masih dalam proses, dan jumlah pajak yang telah dibayarkan. Dalam fitur ini, pengguna juga dapat mengubah data-data seperti nama, email, dan password. Yang terakhir adalah Onsite. Pada fitur ini berisi menu-menu yang memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Yang pertama ada History. Pada fitur ini, pengguna dapat melihat data pajak apa saja yang telah dibayarkan dan juga pengguna dapat mengecat bukti kwitansi untuk meminimalisir kesalahan apabila terjadi kesalahan pada saat proses pembayaran. Yang kedua adalah Help. Pada menu ini, pengguna dapat melihat tata cara penggunaan aplikasi. Jadi, pengguna tidak usah bingung untuk menggunakan aplikasi Serempak ini. Yang ketiga yaitu Security. Menu ini memberikan keamanan pada penggunanya berupa pengamanan data diri, pengamanan aktivitas penggunanya, pengamanan dari virus, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Setting. Menu ini berisi pengaturan-pengaturan tambahan lainnya berupa bahasa, tema gelap atau terang, pengunduhan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu Share. Pada menu ini, pengguna dapat membagikan link ataupun informasi mengenai aplikasi Serempak pada platform sosial media pengguna agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu Logout. Pada menu ini, pengguna dapat keluar dari aplikasi apabila benar-benar ingin memutuskan akses dengan aplikasi Serempak. Lalu, bagaimanakah cara menggunakan aplikasi Serempak ini? Pertama, pengguna mendownload aplikasi Serempak di Play Store maupun App Store. Kedua, login dengan menyertakan email dan password. Ketiga, mengisi data diri seperti nama, alamat, nomor KTP, tempat tanggal lahir, dan data lainnya. 4. Pengguna mengisi saldo aplikasi di ATM ataupun supermarket yang telah bekerjasama dengan aplikasi Serempak. Kelima, memilih pajak apa yang ingin dibayar seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak lainnya. Keenam, pengguna membayar pajak tersebut melalui saldo yang telah di-top up di aplikasi. Dan yang terakhir, pengguna secara otomatis akan mendapatkan bukti pembayaran pajak. Adapun salah satu contoh proses pembayaran pajak di aplikasi Serempak yaitu proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pertama, setelah login dan mengisi data pribadi, pengguna dapat langsung menuju ke halaman utama untuk memilih jenis pajak yang dibayarkan, yaitu pajak kendaraan bermotor. Setelah itu, pengguna dapat menampilkan data-data yang diperlukan seperti STNK, BPKB, KTP, dan lain-lain. Kemudian akan langsung keluar nominal yang harus dibayarkan oleh penggunanya. Setelah itu, pengguna dapat memilih jenis bank untuk membayarkan pajak tersebut. Kemudian, pengguna cukup menunggu pengiriman kwitansi dari proses pembayaran yang sudah dilakukan. Aplikasi Serempak ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, sebagai sarana mengoptimalkan pendapatan kas negara dari sektor pajak. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Yang ketiga, memberikan efisiensi serta efektivitas bagi penggunanya dalam membayar pajak. Yang keempat, meminimalisir terjadinya kesalahan dan manipulasi data karena dilakukan secara transparan. Yang kelima, pembayaran dan pelaporan yang lebih cepat karena dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir, penggunanya dapat lebih menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu mendatangi kantor pajak dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Selain memiliki keunggulan, aplikasi Serempak tentunya juga memiliki kelemahan, yaitu tidak semua masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini karena mungkin masih terdapat masyarakat yang belum memahami cara penggunaannya, terutama bagi masyarakat yang memiliki kesusahan akses internet. Namun, untuk mengatasi beberapa kekurangan tersebut, pemerintah dapat bekerjasama dan mengoptimalkan peran Telkom untuk memperluas jaringan internet ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat mengoperasikan aplikasi ini dengan lancar. Maka, pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai komunitas pemuda di tiap daerah untuk mensosialisasikan dan mengadakan pendampingan pengguna aplikasi Serempak ke masyarakat luas. Untuk meminimalisir dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari aplikasi Serempak ini, penulis juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kantor Pelayan Pajak, ahli IT, serta seluruh masyarakat Indonesia. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Serempak merupakan aplikasi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dalam bentuk digital, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpajakan di Indonesia, dan untuk meningkatkan laju perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan begitu, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Serempak ada, pajak bisa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.